Welcome to our channel Mata Historia. Kali ini kami akan membahas Masjid Cengho di Kota Batam. Namun sebelum ke Masjid Cengho di Kota Batam, kami akan membahas sedikit sejarah Laksamana Cengho yang turut juga berjasa sebarkan Islam di Indonesia. Laksamana Cengho dikenal sebagai seorang pelaut muslim dari Cina yang diketahui turut memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Lantas bagaimana sosok seseorang yang diberi tugas mengelilingi benua Asia dan Afrika menawarkan diri menjelajah? Nama asli Laksamana Cengho adalah Mahe, yang juga dikenal dengan sebutan Ma Sambau. Lahir di Provinsi Yunnan, Cina, pada tanggal 23 September 1371 dan merupakan anak kedua Mahaji dan Wen. Dari web biografi.com, saat pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cengho tertangkap dan kemudian dijadikan orang kasih atau pelayan istana. Ia berasal dari suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han, namun ia beragama Islam. Selang beberapa tahun kemudian, Kaisar Chu merencanakan program pengembalian kekuatan kerajaan Tiongkok yang merosot akibat dari ulah dinasti Mongol pada tahun 1968. Cengho pun dengan berani menawarkan diri untuk mengemban tugas menjelajah ke berbagai penjuru negeri. Sang Kaisar sempat terkejut sekaligus terharu melihat tekad dan permintaannya, sebab amanah itu harus dilakukan dengan mengarungi samudra. Memulai ekspedisi. Keberanian, tekad yang kuat, serta nyali yang besar telah mengantarkan seorang Laksamana Cengho dalam petualangan panjangnya. Melansir dari Kompas.com, ekspedisi ini dimulai dari Kaisar menginginkan dinasti Ming menerapkan kebijakan ekspansi ke beberapa wilayah. Rencana tersebut terwujud pada tahun 1432, digunakan untuk sarana melakukan penjelajahan. Armada ini dikenal dengan nama Syaban Ganjun, yang terdiri atas kapal dagang, kapal perang, dan kapal penunjang untuk membantu kapal lainnya. Longqiang kemudian ditunjuk sebagai lokasi tempat pembuatan proyek besar armada tersebut, hingga kayu pembuatan kapal didapatkan dari pohon di sekitar Sungai Ming. Setelah melakukan persiapan yang cukup matang, ekspedisi pun dimulai. Cengho dinobatkan sebagai pemimpin ekspedisi dengan bekal surat bersegel kekaisaran tercatat pada 11 Juli 1405. Cengho memulai petualangannya. Dia singgah di kota Luhuk, Tiongkok untuk mempersiapkan semua armada secara maksimal bersama dengan 27.000 tentaranya yang melakukan ekspedisi perdananya di Samudra Hindia. 7. Ekspedisi. Ekspedisi yang dilakukan Laksamana Cengho telah membuktikan bahwa Cina juga termasuk negara adidaya dalam hal politik dan budaya. Bukan hanya Marco Polo dan Columbus yang telah mengarungi dunia, tapi juga Cengho, seorang muslim dari Cina. Mengutip laporan Republika.co.id, dalam kurun waktu 1453 sampai tahun 1433, Cengho telah berhasil menyelesaikan sebanyak 7 ekspedisi. Ia bersama para awaknya berlayar ke Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Iran, Oman, Yaman, Arab Saudi, Somalia, Kenya, dan banyak negara lainnya. Di sela-sela perjalanannya, ia menyempatkan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam perjalanan tersebut, Cengho menggunakan kapal-kapal besar yang berukuran panjang sekitar 400 kg. Bukti arkeologi dari tempat kapal-kapal tersebut dibangun di Sungai Yangtze membuktikan bahwa kapal-kapal tersebut memang besar, ukurannya bahkan lebih besar dari sepak bola modern. Selama ekspedisi berlangsung, Cengho diperintahkan untuk lebih menghormati masyarakat setempat. Demi penghormatan tersebut, masyarakat yang ditemuinya beberapa mendapatkan upeti atau penghargaan dari Kaisar Cina. Oleh sebab itu, rombongannya disambut dengan hangat dari masyarakat yang mereka kunjungi.
Selain itu, ia juga menjalankan misi dagang yang boleh dikatakan berhasil. Tuntas menjalankan 7 ekspedisi, Cheng Ho berlayar pulang ke negeri tirai bambu. Ia kembali membawa barang-barang eksotis dan ikonik dari berbagai tempat seperti gading, unta, emas, bahkan jerapah dari Afrika. Islamisasi Nusantara. Sebagai perwakilan Kaisar Tiongkok, Cheng Ho diketahui pernah mendatangi Nusantara dan mempengaruhi penyebaran agama Islam. Melansir dari AIDS.com, tercatat dalam sejarah bahwa pelayaran Cheng Ho pernah melewati kawasan Nusantara. Pada saat itu rombongannya berhenti sejenak di daerah pesisir Nusantara. Disinilah mereka mengenalkan pengetahuan dan kebudayaan Tiongkok beserta agama Islam ke penduduk setempat. Jejak peradaban pada abad ke-15 khususnya di Nusantara membuat masyarakat muda menerima keberadaan dan pengaruhnya karena strategi diplomasi yang digunakan Cheng Ho. Mereka juga merasa diuntungkan dengan kehadiran armada Cheng Ho karena amannya wilayah mereka dari bajak laut. Pengenalan agama Islam yang dilakukan Cheng Ho sebenarnya bukan tujuan utama karena pada awalnya ia hanya menjalankan tugas diplomatik dan politik. Tapi Cheng Ho dan rombongannya yang mayoritas memeluk agama Islam turut berjasa dalam penyebaran agama Islam di kawasan pesisir Nusantara. Tiongkok dipercaya sebagai salah satu sumber proses Islamisasi di Nusantara. Secara tidak langsung ia beserta rombongannya memberikan dampak besar terhadap perkembangan Islam di saat peralihan era kerajaan Hindu-Buddha ke era kerajaan Islam. Di luar itu semua, Cheng Ho menaklukkan samudera bukan dengan perang, tapi mengenalkan diplomasi dengan pengetahuan dan pertukaran kebudayaan, sehingga ekspedisi ini sukses menggabungkan perjalanan bisnis dan diplomasi damai ke berbagai penjuru dunia termasuk Nusantara. Masjid Indonesia abadikan Cheng Ho. Ekspedisi yang dilakukan Cheng Ho saat berlayar mengitari puluhan kerajaan dan pelabuhan dagang di Asia dan Afrika telah membawa pertukaran budaya dan penyebaran Islam. Khusus di Nusantara sendiri, bahkan hingga saat ini namanya masih populer. Mengutip laporan Tirto.id, sebelum tiba di Jawa, Laksamana Cheng Ho tiba di Samudra Pasai pada tahun 1405 dan 2 tahun setelahnya membentuk masyarakat Tionghoa Islam pertama di Nusantara. Jika saat ini ia masih dikenang Organisasi Islam Tionghoa Indonesia yang berubah nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam atau PT, aktif membangun masjid bernuansa tirai bambu di beberapa kota Indonesia. Sebanyak 15 masjid telah mengabadikan nama Cheng Ho di Indonesia seperti Masjid Cheng Ho yang ada di Surabaya. Nama masjid ini ditambah lagi dengan nama depan Muhammad sehingga menjadi Muhammad Cheng Ho. Masjid ini dibangun tahun 2002 dan menjadi masjid pertama dengan nama Cheng Ho. Dibangun karena Surabaya menjadi salah satu tempat persinggahan Cheng Ho. Itulah beberapa sejarah Laksamana Cheng Ho, sosok pemimpin teladan yang telah mengenalkan Islam serta budaya dan peradaban Tiongkok ke Nusantara. Halo guys, kami dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang peninggalan Masjid Cheng Ho dan kapal Cheng Ho. Ikuti kami terus ya. Bye. Setelah mengetahui sejarah Cheng Ho, lantas apa hubungan adanya Masjid Cheng Ho yang berlokasi di Kampung Tanjung Buntung, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam? Apakah Laksamana Cheng Ho ada jejak di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam? Berikut penjelasan tersebut. Asal usul keberadaan Masjid Cheng Ho ya, Batam. Jadi Masjid Muhammad Cheng Ho ini dibangun oleh salah seorang keturunan Tionghoa ya, keturunan Tionghoa yang agamanya bukan Islam gitu ya. Tionghoa itu agamanya macam-macam ya, ada yang macam-macam ya. Itu yang bernama Bapak Abi. Jadi Bapak Abi ini salah seorang pengusaha sukses di Kota Batam. Semua kawasan ini merupakan milik dari Bapak Abi itu. Jadi baik mulai dari depan itu sampai ke belakang itu semua
puluhan ratusan hektar atau ribuan hektar itu merupakan milik dari Bapak Abi, seorang Tionghoa. Sebagai seorang pengusaha yang mengelola kawasan ini, tentu beliau melihat di sini karena beliau juga membangun perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kawasan yang terpadu, ada bobo, sudah ada juga penginapan, ada fasilitas lain, sehingga dimungkinkan banyaknya datang wisatawan, tidak hanya dari dalam negeri tapi luar negeri. Ini karena dia seorang Tionghoa, dia terinspirasi karena sebagai perantauan terinspirasi untuk membangun sebuah Wacenggo ini. Walaupun Wacenggo tidak pernah ke Batam, tapi dibayangkannya Wacenggo ini seorang pahlawan di bidang keagamaan Tionghoa yang sukses, maka bapak ini menamakan masjidnya Wacenggo. Karena Wacenggo ini banyak juga di beberapa daerah, Surabaya, Bali. Itu sejarahnya dulu. Jadi itu dibangun pertama tadi saya katakan untuk menarik wisatawan, kemudian menyediakan fasilitas untuk kaum muslim, sehingga warga muslim yang ada di sini tidak repot-repot untuk keluar beribadah. Dalam perkembangannya alhamdulillah sekarang yang dikelola oleh tadinya punya oleh Pak Abi itu sekarang diserahkan secara pengelolaan ya, tapi kalau kepemilikan itu masih beliau, masih Pak Abi. Alhamdulillah sekarang berkembang, jemaah kita sudah hari sholat lima waktu itu rame, apalagi Sabtu Minggu itu rame. Lalu, bagaimana dengan sejarah kapal atau disebut dengan replika kapal Masjid Cengho yang ada di Kota Batam yang berlokasi di Galten Prima, Tanjung Buntung, Kota Batam, Kepulauan Riau? Ada hubungannya, karena dulu Pak Abi ini karena dia seorang yang punya, dia pada pendidikannya tidak sampai SD saya dengar, tamat, tapi punya pikirannya orang yang brilian. Dia bangun ini karena Cengho itu ini yang berdiam diri ini, nah ini kan diam dia. Lalu dia lihat juga peluang-peluang. Nah orang bisnis apa itu memang itu melihat peluang. Jadi ada nanti sebagai apa cermin juga ya, setidaknya peluang nanti. Waktu itu ini sudah baru bangun ini baru-baru belum semua kayak gini ya, dia bikin kapal untuk menarik wisatawan. Kapal Cengho udah pernah ke sana ya? Nah itu adalah sebuah kapal yang di dalam itu, yang di luar itu bangunan nama Cengho, di Cengho bangunan ada gambar apa itu kan, kemudian dalamnya disediakan tempat orang makan-makan. Tujuannya apa? Tak kala ada wisatawan datang ke sini, karena dia diberikan hotel, diberikan apa macam-macam, orang kan datang ke sini. Nah, dia tawarkan juga kalau ada mau wisatawan ke pulau, ke laut, saya sediakan di hotel terapung. Ya katakanlah bisa ada penginapan dalam kata itu kalau nggak salah saya ya. Kemudian sediakan tempat meja makan dalam itu. Jadi orang kalau mau referensi ada acara kecil-kecilan, kelompok kecil-kecilan 30-20 orang bisa makan di dalam sambil kapal jalan. Itu tujuannya bangunan itu. Jadi bangunan kapal itu dibangunnya untuk menarik wisatawan yang ingin menikmati rekreasi dalam laut. Berapa jauhnya itu ya, yang enjoy, happy di dalam itu. Itu membangun. Sejalan juga dengan keberadaan ini. Itu yang jalan, ini yang diam. Jadi begitulah sejarah adanya Masjid Muhammad Cengho yang ada di Kampung Tanjung Buntung, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau.